hari kebulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني dan akhwat fi din azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang dengannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah kita pelajari dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telusuri dengan mengikuti jejak para ulama kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang beriman dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang akan mendapatkan jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Materi kita pada kesempatan kali ini, akhwah fiddin azanallahu wa iyyakum, adalah manhajus salaf fi isbat tauhid. Jadi metode atau manhaj para ulama salaf kita dalam menetapkan masalah tauhid. Masalah ini, akhwah fiddin azanallahu wa iyyakum, dibanding dengan waktu yang tersedia di hadapan kita, yaitu 3 kali pertemuan kali 120 menit, adalah terlalu singkat sebenarnya. Tapi insyaallah kita mencoba jadi untuk mempersingkat dari materi sebenarnya sangat panjang, yang dengan isyarat atau dengan singkat di pembahasan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita untuk mempelajari dan untuk memahami masalah ini dengan sefahamnya. Sebagaimana antum tahu semua bahwasanya tauhid itu berasal dari bahasa Arab, jadi yang berasal dari asal kata wahhada yuwahhidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi satu, jadi ja'al syai' wahidan, jadi menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Dalam pengertian istilah para ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, tauhid itu adalah jadi ifradullah, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
fi rububiyatihi, di dalam masalah kerububiyahannya, wa uluhiyatihi, dan dalam masalah uluhiyahnya, wal asma'i wa sifat, dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma wa sifat. Oleh karena itu, dari para ulama kita salaf, jadi para ulama salaf dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sampai saat ini membagi tauhid itu menjadi 3 macam. Bagaimana yang terdapat pada pengertian tadi, yang pertama adalah tauhid tidak ar-rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Pembagian ini yang masyhur di kalangan dari para ulama kita, meskipun toh di sana ada sebagian para ulama yang membagi tauhid itu menjadi 2. Jadi semacam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Madaris Salikin, atau Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, atau Syekh Syekh Hafiz Al-Hakami dalam kitab beliau Ma'ariful Qabul. Mereka membagi tauhid itu menjadi 2, tapi intinya sama. Yang pertama yaitu tauhid, ini tauhid ma'rifah wa isbat, jadi tauhid untuk pengetahuan dan untuk penetapan. Tauhid ini mencakup 2 hal, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Sedangkan yang kedua, tidak ada tauhid iradah wa talab. Jadi tauhid untuk adanya tuntutan dan tauhid tentang masalah kehendak. Yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi karena itu, jadi jangan heran dan jangan kaget kalau dalam sebagian kitab para ulama kita, jadi tauhid itu terbagi menjadi 2. Jadi tauhid ma'rifah wa isbat. Jadi tauhid yang bermasalahnya itu adalah masalah penetapan dan masalahnya adalah masalah pengetahuan. Karena tauhid yang ini jadi maksud adalah tauhid asma wa sifat dan tauhid ar-rububiyah. Sedangkan tauhid yang kedua adalah tauhid mengenai masalah iradah wa talab. Jadi tauhid yang berhubungan dengan masalah kehendak manusia, ibadah manusia, dan tuntutan dari hamba untuk beribadah. Yang dimaksud adalah tauhid jadi al-uluhiyah. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dalil-dalil tentang masalah adanya 3 tauhid ini terlalu amat sangat banyak kalau kita berinci satu persatu. Tapi cukuplah di sini saya sebutkan beberapa isyarat penting atau beberapa hal yang berhubungan dengan dalil dari masing-masing masalah tauhid tersebut. Sebagai mukadimah, tauhid rububiyah, bagaimana antum ketahui semua, adalah ifradullah fi af'alihi minal khalqi wal rizq wa tadbir. Jadi tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah jadi yang menciptakan makhluk, yang menciptakan dunia dan seisinya, kemudian memberikan rezeki kepada mereka semua, dan jadi mengatur kepada mereka semua. Ini harus kita yakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang melakukan perbuatan tersebut, dan tidak ada satupun yang mampu untuk melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ikhwan sekalian yang berhubungan dengan masalah ini jadi amat sangat banyak sekali. Salah satunya adalah ayat yang sudah kita hafal semua, Alhamdulillahirabbil alamin, di awal surat Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Rabb. Jadi sekalian alam. Rabb itu adalah pengatur, pencipta, pemberi rezeki, pokoknya yang mengatur pada semuanya. Jadi ini adalah dalil yang sangat jelas sekali bahwasanya hanya Allah sajalah yang menjadi pencipta, pengatur, pemberi rezeki dan sebagainya yang berhubungan dengan alam semesta ini. Juga misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk jadi yang melata atau yang merangkak di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur atau yang memberikan rezeki kepada mereka semua. Jika firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Ayat-ayat di atas dengan sangat tegas sekali menunjukkan kepada kita tentang dari pentingnya atau tentang bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengatur, yang menciptakan, kemudian memberikan rezeki kepada semua yang ada di alam dunia ini. Adapun dalil ya akhwan sekalian tentang masalah tauhid al-uluhiyah,
Jadi adalah sebenarnya pengertian dulu dari tauhid uluhiyah, bahwasanya kita harus meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala fi af'alil ibad. Jadi kita mengesahkan Allah dalam masalah dalam beribadah, dalam bentuk apapun juga, baik itu dalam bentuk jadi salat, puasa, nazar, penyembelihan, rasa takut, rasa benci, rasa suka dan sebagainya. Semuanya itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid ini adalah inti dari dakwah para rasul. Bagaimana nanti insyaallah kita bahas pada waktunya secara terperinci. Dalil-dalil ikhwan sekalian, jadi yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat nomor 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun juga, kecuali pasti kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mewahyukan kepada dia bahwasanya tiada ilah, jadi tiada zat yang berhak disembah, tiada zat yang berhak diibadahi, tiada zat yang berhak diberikan kepadanya bentuk ketundukan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa iyaya fa'budun. Fa'budun, maka sembahlah kalian itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya kawan sekalian adalah inti dakwah para rasul. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana para nabi itu semuanya berdakwah kepada kaumnya tentang masalah ini. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, jadi sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak ditungguki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang masalah tauhid adalah asma wa sifat, yaitu tentang menetapkan jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara global ya kawan. Saya katakan di sini karena insyaallah pembahasan terperinci kita bahas pada pertemuan ketiga adalah kita harus meyakini dan kita harus menetapkan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menafikan atau menghilangkan apapun yang dihilangkan dan dinafikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nama dan sifat Allah. Jadi tanpa kita harus menyerupakan, tanpa kita harus menghilangkan, jadi tanpa kita harus menanyakan dari caranya atau bagaimananya, dan tanpa kita harus merubah makna dari nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Pembahasan ini ikhwan sekalian bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sengaja saya ringkas, jadi karena pembahasannya insyaallah kita bahas pada pertemuan tersendiri, pada pertemuan kedua dan ketiga. Kalau ada yang bertanya sekarang, jadi adakah satu ayat yang mengumpulkan tiga tauhid ini sekaligus? Ada. Jadi kalau kita periksa satu persatu, jadi dari sebagian ayat Al-Quran akan kita temukan, jadi ada sebuah ayat atau ada beberapa ayat yang itu mengumpulkan dari tiga macam tauhid ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat nomor 65. Dalam surat Maryam ayat nomor 65 Allah Subhanahu wa taala firman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Jadi Rabbus samawati wal ard, Rabb atau pengatur langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang diantara keduanya, fa'budhu, maka sembahlah dia, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian itu mengetahui ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala? Asy-Syaikh Abdurrahman Sa'di, jadi Syekh dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dalam kitab beliau Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah
minal ayat al-Qur'aniyah, dari halaman yang ke-44. Beliau menyatakan pada kitab tersebut bahwasanya ayat ini mengandung 3 macam tauhid sekaligus. Ayat ini mengandung 3 macam tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah diisyaratkan oleh firman-Nya Rabbus samawati wal ardh. Jadi Rabb atau pengatur, pencipta, pemberi rezeki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini menunjukkan atau mengisyaratkan adanya tauhid rububiyah. Jadi adanya tauhid tentang rububiyah tersebut. Tauhid uluhiyah, ikhwan fiddin dan akhwat sekalian, diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wastabir li'ibadati. Jadi sembahlah Allah dan bersembah atau bersabarlah kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat atau dalil tentang adanya tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat disyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samia. Jadi apakah kalian itu mengetahui ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 atau 1 ayat ini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah taala bahwasanya mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di awal-awal kitab beliau Madarijus Salikin di jilid yang pertama, beliau menyatakan bahwasanya dalam surat Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab, jadi induk dari Al-Qur'anul Karim, juga mengisyaratkan atau menunjukkan kepada kita tentang adanya 3 macam tauhid ini. Misalkan tentang tauhid asma wa sifat, itu tertera dalam firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Mengenai masalah tauhid al-ubudiyah atau al-uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau-lah kami beribadah. Mengenai masalah tauhid ar-rububiyah, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Dan Imam Asy-Shinqiti rahimahullah taala ya ikhwat, dari Imam Asy-Shinqiti dalam kitab beliau Adwaul Bayan, beliau menyatakan bahwasanya kalau kita mau meneliti, kalau kita mau memeriksa dengan cermat sekali, maka tidak ada satupun ayat kecuali pasti mengisyaratkan tentang salah satu di antara macam-macam tauhid tersebut. Oleh karena itu, jadi semua ayat itu rata-rata ditutup dengan nama-nama Allah, ditutup dengan innallaha sami'un alim. Jadi wa kana Allahu aliman hakima, ditutup dengan wa huwas sami'ul basir dan sebagainya. Yang mana itu semua adalah menunjukkan tentang adanya tauhid asma wa sifat. Jadi ini akhwan beberapa dalil secara rinci tentang adanya atau dalil-dalil pembagian tauhid itu menjadi 3 macam tersebut. Sesuatu yang lebih penting untuk kita bahas pada pertemuan kali ini, jadi adalah ada orang atau sebagian orang yang menyatakan kepada kita, jadi ada sebagian orang yang menyatakan kepada kita bahwasanya kalian menyatakan tauhid itu ada 3 macam. Kalian menyatakan tauhid itu ada 3 macam, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Pertanyaannya sekarang, apa dalil tentang tauhid itu cuma 3, bukan 5, atau bukan 4, atau bukan 7 dan sebagainya? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu cuma 3? Karena kata mereka, jadi dalam Al-Quran tidak pernah ada firman Allah tauhid itu ada 3 macam. Kalau kita periksa ayat-ayat Al-Quran, atau kalau kita periksa sunnah Rasulullah SAW, itu pun tidak pernah kita temukan bahwasanya Rasulullah pernah menyatakan Al-Quran atau tauhid itu ada 3 macam. Maka dari manakah kita mengambil dalil bahwasanya tauhid itu ada 3 macam sebagaimana yang saya sebutkan tadi? Untuk menjawab masalah ini, akhwan fiddin a'adanillahu wa iyyakum, kita serahkan jawaban ini kepada seorang ulama besar di zaman sekarang ini, Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau At-Tahzir min Mukhtasarat As-Sabuni fi Tafsir, kitab ini ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid
dengan judul At-Tahdzir, peringatan keras, min mukhtasaratis Sabuni, terhadap ringkasan jadi Muhammad ibn Ali As-Sabuni tafsir dalam masalah tafsir. Karena jadi beliau Muhammad Ali As-Sabuni, sebagaimana yang tahu kita akan tahu bahwasanya dia mempunyai banyak sekali ringkasan-ringkasan tafsir. Tafsir Ibnu Katsir dia ringkas, tafsir Ibnu Jarir dia ringkas, dan beberapa tafsir yang lain. Tapi di dalam ringkasan-ringkasan itu banyak hal-hal yang perlu dicermati. Syekh Abu Bakar Abi Zaid mempunyai dua kitab yang sangat bagus berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama adalah kitab beliau Ar-Rudud. Jadi kitab beliau Ar-Rudud, kitabnya tebal sekian, jadi sekitar sekian tebalnya. Jadi membantah tentang terhadap Syekh As-Sabuni. Dan yang ada di hadapan kita adalah kitab beliau At-Tahdzir min Mukhtasaratis Sabuni fi Tafsir. Beliau mengatakan secara intinya, sebelum kita baca naks beliau, bahwasanya dalil tentang pembagian tauhid itu ada tiga, adalah apa yang disebut oleh para ulama usul atau para ulama usul fikih dengan dalil istiqra. Dalil al-istiqra. Apa itu dalil istiqra? Dalil istiqra itu para akhwat sekalian dan para akhwat sekalian adalah sebuah penelitian dari sebuah penelitian yang menyeluruh terhadap semua ayat-ayat Al-Quran dan terhadap semua hadis-hadis Rasulullah SAW, maka akhirnya diambillah garis kesimpulan bahwasanya semua ayat dan semua hadis yang berhubungan dengan masalah tauhid itu tidak keluar dari tiga ini. Jadi semua nas baik Al-Quran maupun As-Sunnah yang berhubungan dengan masalah tauhid ini, kalau bukan menunjukkan tauhid rububiyah, pasti menunjukkan tentang tauhid uluhiyah. Kalau bukan begitu, mau tidak mau akan menunjukkan kepada tauhid asma wa sifat. Dalil istiqra ini para kawan sekalian adalah dalil yang disepakati oleh para ulama kita. Kita ambil sebuah contoh mudah. Jadi semua ulama fikih akan menyatakan bahwasanya hukum itu ada 5. Wajib, mustahab atau sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kalau kita tanya pada orang-orang yang menyatakan bahwasanya hukum itu ada 5, mana dalilnya hukum itu ada 5? Periksa dalam Al-Quran tidak mungkin ketemu. Baca 25 kali atau 100 kali sekalipun tidak mungkin akan ketemu bahwasanya Allah mengatakan hukum ada 5 gitu. Atau dalam sunnah Rasulullah SAW juga tidak mungkin diketemukan. Tapi yang membuat para ulama kita sepakat bahwasanya hukum itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, adalah dalil istiqra. Dalil istiqra itu semua nas yang berhubungan dengan perintah dan larangan diperiksa. Maka perintah itu kalau bukan wajib, ya sunnah. Kalau larangan itu kalau bukan makruh, ya haram. Begitu juga yang lain, jadi mungkin juga berarti mubah. Kita ambil contoh yang lain. Semua yang pernah belajar bahasa Arab akan tahu bahwasanya ulama nahwu itu telah sepakat bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi 3. Apa? Kalau bukan isim, ya fi'il, ya huruf. Dalilnya apa? Dikaitkan di dalam Al-Quran, nggak mungkin ketemu. Al-Quran menyatakan kalimat ada 3 macam, nggak mungkin ketemu. Dalam As-Sunnah nggak mungkin ketemu. Yang ada adalah dalil istiqra. Bahwasanya semua kata atau semua lafaz yang pernah diucapkan oleh orang Arab itu kalau diperiksa satu persatu tidak mungkin keluar dari 3 ini. Kalau bukan isim, ya fi'il, ya huruf. Kita tanya sekarang ulama-ulama tafsir. Wahai sekalian ulama tafsir, kalian menyatakan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu terbagi 2. Kalau bukan makkiyah, ya madaniyah. Jadi kalau bukan ayat makkiyah, ya ayat madaniyah. Apa dalilnya? Kalau ditanya firman Allah begitu, nggak mungkin. Al-Quran atau As-Sunnah menyatakan begitu, nggak mungkin. Tapi yang ada adalah dalil istiqra. Jadi semua ayat Al-Quran diperiksa satu persatu. Kalau bukan makkiyah, ya madaniyah. Maka saya menyatakan sekali lagi kepada orang-orang yang mengingkari tauhid ini, atau yang mengingkari dalil istiqra ini, atau yang mengingkari bahwasanya tauhid itu cuma 3 macam,
rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kalian jangan berbuat zalim. Kalian jangan tidak adil. Kalau kalian berani mengingkari tauhid ini 3 macam, cuma 3 macam, ingkari juga ulama-ulama nahwu. Karena nggak ada dalilnya juga. Ingkari juga ahlul hadis. Ingkari juga para ulama tafsir yang membaca ayat itu cuma 2 macam. Ingkari juga para ulama-ulama fiqh yang membagi hukum itu cuma 5. Dan tidak ada seorang pun yang berani untuk mengatakan. Oleh karena itu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kitab beliau Tahdzir tadi pada halaman yang ke-30. Beliau menyatakan wa hadza taqsim al-istiqra'i, dan pembagian dengan model istiqra' ini, jadi penelitian secara sempurna, lada mutaqaddimi ulama salaf, adalah diikuti atau ada pada ulama-ulama salaf yang terdahulu. Asyara ilaihi Ibnu Mandah, disyaratkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Mandah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tauhid, wa Ibnu Jarir At-Tabari, dan disyaratkan juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Wa qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim, dan tauhid dibagi 3 itu disepakati oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Wa qarrarahu Az-Zubaydi fi Tajil Aruf, dan disepakati juga oleh Imam Az-Zubaydi, seorang ulama lughah, ulama bahasa yang paling terkenal, dalam kitab beliau Tajil Aruf. Wa Syekhuna As-Shinqiti fi Adwa'il Bayan, dan disepakati juga oleh Imam As-Shinqiti, Muhammad ibn al-Amin As-Shinqiti, dalam kitab beliau Adwa'il Bayan rahimallahu al-jami', semoga Allah merahmati semuanya. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid terusnya, wa huwa istiqra'un tamun, dan ini adalah jadi penelitian yang sempurna, linususis syar'i, kepada nas-nas syariat kita Al-Quran dan As-Sunnah. Wa huwa muttaridun lada ahli kulli fan, dan model dalil semacam ini atau cara pengambilan dalil semacam ini disepakati oleh semua ulama di semua bidang studi. Ini sampai pun dalam ilmu fisika, ulama fisika itu sepakat bahwasanya benda itu ada 3. Kalau bukan padat, cair, apa? Gas. Dalilnya istiqra'. Jadi semua benda diteliti ujung-ujungnya 3. Kalau bukan padat ya cair, ya apa itu? Gas. Jadi kalau ada yang sampai mengingkari hal ini, maka perlu ditanyakan tentang kenormalan akalnya. Karena apa? Ini adalah dalil semua ahli fan atau semua bidang studi ilmu apa saja, baik din, baik agama maupun bukan agama, sepakat tentang bisanya atau berlakunya model pengambilan dalil dengan cara istiqra' semacam ini. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid terakhirnya, kama istiqra'un nuhat, sebagaimana jadi penelitiannya para ahli nahwu. Salam al-arabi, ucapannya orang Arab, ilasmin wa fi'lin wa harf, kepada isim, fi'il dan huruf. Walam yu'atab 'ala an-nuhati fi dzalika 'atib, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi ini adalah sebuah dalil, jadi sebuah isyarah dari kita yang sangat jelas sekali, tentang bahwasanya dalil ini adalah dalil yang harus kita pegang dan dalil yang disepakati oleh para ulama sekalian. Jadi cukup satu nukilan ini saja yang saya syarahkan di sini karena keterbatasan waktu. Tapi jadi yang bisa merujuk pada kita berbahasa Arab, silahkan merujuk pada beberapa kitab berikut. Yang pertama, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, rujuklah pada kitabnya Syekh Muhammad ibn al-Amin As-Shinqiti, di kitab beliau Adwa'il Bayan pada jilid yang ketiga, halaman 410 sampai 414. Yang kedua, jadi kita beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin pada jilid yang ketiga halaman 449 plus dari jilid yang pertama halaman 25.
Yang ketiga, dirujuklah pada kitabnya Syekh bin Abdul Aziz Ar-Rasyid dalam kitab beliau At-Tanbihat As-Sunniyah 'ala Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini pada halaman yang ke-9. Dan yang terakhir atau yang paling lengkap yang berhubungan dengan masalah ini adalah kitabnya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau Al-Qaul Sadid 'ala man ankara taqsim at-tauhid. Jadi tentang ucapan yang sangat bagus sekali terhadap orang-orang yang mengingkari terhadap tauhid. Ini beberapa kitab jadi sebagai gambaran untuk perlu dirujuk terhadap mengenai masalah bagaimana dalil istiqra ini bisa digunakan dalam masalah pembagian tauhid ini. Ada orang-orang belakangan ikhwan sekalian yang muncul, orang-orang belakangan yang menyatakan kepada kita bahwasanya tauhid ini tidak sempurna. Ada perlu tambahan satu tauhid lagi, yaitu tauhid al-hakimiyah, yang mereka menyatakan dengan tauhid ini bahwasanya kita harus cuma berhukum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka maksud dengan ucapan mereka tauhid al-hakimiyah, bahwasanya kita cuma boleh berhukum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh mengambil hukum kepada selainnya. Apa yang harus kita lakukan dan apa mazhab salafun al-ummah kepada masalah ini? Yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kita tidak mengingkari dan kita menetapkan bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak membuat hukum. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang harus kita berhukum kepadanya. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Inil hukmu illa lillah." Bahwasanya tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain dalam surat Al-Qasas ayat nomor 88, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Kepunyaan Allah lah hukum itu dan kepada kalian kepada dialah kalian semuanya akan dikembalikan. Jadi kita tidak mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah satu-satunya yang berhak untuk membuat hukum. Dan orang yang berhukum kepada hukum selain Allah adalah orang-orang yang salah. Itu masalah yang pertama yang harus kita perhatikan berhubungan dengan menanggapi mengenai masalah tauhid hakimiyah ini. Yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya sebenarnya pembagian tauhid dengan adanya yang keempat ini yaitu tauhid hakimiyah tidak perlu. Karena apa? Karena tauhid hakimiyah ini sudah masuk dalam gabungan tauhid al-uluhiyah. Bahwasanya salah satu di antara arti la ilaha illallah, tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu konsekuensi dari syahadat kita, salah satu konsekuensi dari ikrar kita la ilaha illallah adalah kita harus cuma berhukum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadi kalau ada orang yang menyatakan ada perlunya tauhid hakimiyah, maka boleh dikatakan perlu juga tauhid ruzikiyah itu, bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Perlu juga jadi tauhid khaliqiyah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu juga akhirnya tauhid apalagi tauhid mudabbiriyah itu, tidak ada yang memberikan yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tauhid menjadi 100. Ini karena apa? Jadi yang namanya pembagian yang namanya pembagian akhwan dan akhwat sekalian, itu kita ambil pokok tertinggi tauhid berapa, kemudian nanti kita bagi tauhid uluhiyah, bahwasanya tauhid itu cuma 3 macam: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah mencakup tentang keesaan Allah dalam masalah makhluk, dalam masalah penciptaan, keesaan Allah dalam masalah memberikan rezeki, keesaan Allah dalam masalah pengaturan, keesaan Allah dalam masalah yang lain. Tauhid uluhiyah mencakup dari keesaan Allah bahwasanya hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Keesaan Allah dalam masalah hanya dialah yang berhak untuk diberikan hukum kepadanya. Keesaan Allah hanya dialah yang berhak untuk disembah dan lain sebagainya. Maka itu jadi semua yang masuk kepada cakupan tauhid al-uluhiyah. Jadi tidak perlu kita membagi dengan tauhid semacam itu, terutama sekali bahwasanya pembagian yang keempat ini
tidak dikenal di kalangan salaful ummah. Jadi tidak dikenal oleh para ulama kita, para ulama salaf, dan para Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dulu pernah mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Jadi ikutilah kalian kepada jejak para ulama kita, dan janganlah kalian membuat perkara-perkara yang baru. Sungguh agama kalian ini telah dicukupkan bagi kalian. Yang ketiga, akhwat sekalian dan akhwat sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat penting yang berhubungan dengan tauhid hakimiyah ini adalah pada saat aplikasi orang-orang yang menggembur-gemburkan tauhid ini adalah dibawa kepada sebuah aplikasi yang amat sangat fatal. Yang pertama, orang-orang yang menggembur-gemburkan dengan tauhid ini, mereka menginginkan satu, yaitu bahwasanya orang yang kalau tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia jadinya nggak bertauhid. Maka kalau nggak bertauhid jadinya kafir. Sekarang siapa di dunia ini yang pertama kali tidak mau bertauhid dengan tauhid hakimiyah, kata mereka? Para pemimpin. Jadilah para pemimpin seluruh negeri muslim kafir. Karena itu jadilah boleh berontak, jadilah kita nggak wajib taat kepada pemimpin, jadi yang lain. Akhirnya dengan penamaan tauhid hakimiyah jadilah kita semua khawarij. Dan itu yang mereka inginkan. Dan ini yang mereka inginkan dengan tauhid ini. Bahwasanya mereka menginginkan tidak agar kita menjadi khawarij hanya karena dari sebagian dari para hukam atau para pemimpin itu dianggap tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dianggap tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, akhirnya dikafirkan. Setelah dikafirkan, maka seluruh hal-hal yang berhubungan dengan masalah penafsiran itu juga berlaku pada masalah semacam itu. Masalah yang pertama, dan masalah ini butuh pembahasan khusus. Masalah yang kedua, ya kawan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi konsekuensi atau orang-orang yang menggembur-gemburkan tauhid ini, mereka menginginkan agar jadi kita tidak terlalu ribut dengan namanya tauhid asma wa sifat. Kita tidak terlalu ribut dengan namanya tauhid uluhiyah. Lihat bagaimana mereka mengaplikasikan tauhid ini. Mereka menginginkan kepada kita agar kita itu bersatu untuk menghancurkan tauhid. Jadi untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pedulikan tauhid asma wa sifat. Biarlah dia Asy'ari, biarlah dia Maturidi, biarlah dia Jahmi, biarlah dia Mu'tazilah, kemudian dalam masalah tauhid uluhiyah, biarlah dia Sufi, biarlah dia orang-orang kubur. Jangan dipermasalahkan. Yang penting kita tegakkan dulu daulah. Yang penting kita tegakkan dulu jadi hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan tauhid ini mereka menginginkan agar tauhid asma wa sifat minggir sepinggir. Jangan masuk-masuk ke dalam kancah kehidupan kita. Tauhid uluhiyah udah jangan ribut dulu. Tauhid rububiyah jangan diributkan dulu. Yang penting sekarang tauhid hakimiyah. Dan itu yang sangat kentara sekali dari orang-orang yang melakukan dan dari orang-orang yang menggembur-gemburkan masalah tauhid hakimiyah. Masih banyak sebenarnya berhubungan dengan ini, tapi yang penting dua itu atau dua hal itu jadi hal yang perlu kita cermati terhadap masalah ini. Terhadap pembagian tauhid asma, terhadap pembagian tauhid dibagi menjadi 4 dengan tambahan tauhid hakimiyah. Akhwan dan akhwat fiddin, azanillahu wa iyyakum. Itu masalah tauhid hakimiyah. Ada satu syubhat lagi akhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum, yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini. Adalah syubhat yang tadi kita nyatakan. Dulu di sebuah ceramah di UGM ada orang tokoh yang pernah mengatakan bahwasanya seandainya para sahabat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatta jadi meskipun toh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibangkitkan oleh Allah, kemudian ditanya, wahai Abu Bakar, antum kenal enggak tauhid asma wa sifat, uluhiyah dan rububiyah? Maka jawaban dia pasti enggak kenal. Saya subhanallah ya akhwan, dari sebuah kebodohan yang sangat fatal. Jadi orang ini ingin menyatakan kepada kita bahwasanya pembagian ini adalah pembagian ulama-ulama belakangan dan tidak dikenal oleh para sahabat dan tidak dikenal oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Inilah
alhamdulillah, jadi kitab yang bahas masalah ini kayaknya belum terjemahkan. Ada sebuah kitab yang sangat fatal berhubungan dengan masalah ini. Ditulis oleh Hasan Ibnu Ali As-Saqqaf dengan judul At-Tandid Alaman At-Tandid, jadi At-Tandid biman abdat tauhid. Jadi bantahan fatal atau bantahan yang sangat ganas sekali kepada orang yang membagi-bagi tauhid. Tapi alhamdulillah kayaknya belum terjemahkan. Dan mudah-mudahan tidak pernah ada terjemahnya. Yang kedua ya akhwan, jadi ada sebuah buku juga dalam berbahasa Arab dengan judul As-Sawabit wal Mutahawiyah. Ditulis oleh Dr. Salah bin As-Sawi. Dia juga kepingin untuk menggugat pembagian tauhid menjadi tiga ini. Yang intinya jadi syubhat atau apa yang mereka nyatakan satu, yaitu bahwasanya tauhid ini tidak pernah dikenal dari kalangan para ulama salaf. Bahkan dengan sangat jadi berani sekali Hasan Ali As-Saqqaf menyatakan dalam kitabnya At-Tandid tadi bahwasanya orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga macam adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Maka saya jawab, bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya orang semacam itu yang pertama sama sekali ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama al-muta'ali, jadi orang bodoh ngaku pintar. Jadi orang bodoh tapi dia sudah berani nulis kitab. Dia nggak pernah baca kitab para ulama, karena tidak baca itu akhirnya dia menyimpulkan tidak ada. Ini masalah. Yang kedua, salah lebih fatal lagi, tahu tapi pura-pura nggak tahu. Cuma dua macam ini yang sangat mungkin sekali pada orang-orang semacam itu. Maka di sini saya katakan, kalau kita teliti kitab para ulama kita terdahulu dan sekarang, akan kita temukan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah disebutkan oleh para ulama salaf zaman dahulu dan zaman sekarang. Karena tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, saya isyaratkan aja pada kitab-kitabnya. Al-Imam yang pertama ya akhwan, Al-Imam Ibnu Battah. Beliau wafat pada tahun ke-387 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Ibanah, jadi an syari'atil firqatin nasiyah wa mujanabatil syuraq al-mazmumah. Jadi Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibanah, jadi beliau wafat pada tahun 387. Mengisyaratkan tentang adanya tauhid di macam ini. Yang kedua Al-Imam Ibnu Mandah. Beliau wafat pada tahun 395 Hijriah dalam kitab beliau At-Tauhid. Kemudian Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, jadi muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau pun menyatakan tentang adanya tauhid tiga ini sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Mandah dan dinukil oleh Imam Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Kemudian juga Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Fiqhul Aqsaq, beliau menyatakan hal yang serupa. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau wafat pada tahun 321 Hijriah. Dalam matan beliau Aqidah Tahawiyah pun ada isyarat tentang tiga hal ini di awal-awal kitab beliau. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Di beberapa kitab atau beberapa tempat dalam tafsir beliau pun mengisyaratkan tentang hal ini. Kemudian Al-Imam ya akhwan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, juga terakhir Al-Imam Ibnu Hibban Al-Basri dalam kitab beliau Rawdatul Uqala wa Nizhatul Fudala. Jadi semua kitab-kitab dan semua rujukan yang saya sebutkan tadi semuanya mungkin dengan sangat tegas atau mungkin dengan isyarat mereka menunjukkan bahwasanya tauhid itu ada tiga macam. Maka batallah orang-orang yang menyatakan kepada kita bahwasanya pembagian ini adalah pembagian ulama belakangan, bukan pembagian ulama-ulama salaf. Di sini ya pun sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya isyaratkan atau saya bacakan dengan ringkas satu saja nas yang saya pilih dari semua nusus yang ada itu. Dari Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibanah pada halaman ke-693. Al-Imam Ibnu Battah menyatakan ini pada kitab beliau Al-Ibanah,
anna aslal iman, bahwasanya asal keimanan billah, kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu, yang wajib kepada para makhluk untuk meyakininya, fi isbatul iman bihi, untuk menetapkan keimanan kita kepada Allah, salah satu asya, ada 3 macam. Ini perkataan Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ban. Ahaduha, kata beliau, yang pertama, an ya'taqidal 'abdu rabbaniyatahu, jadi seorang hamba itu harus meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna bidzalika mubayinan li mazhabi ahli ta'til, untuk membedakan diri dengan mazhabnya orang-orang yang menghilangkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Di sini Imam Ibnu Battah menyatakan ada yang namanya tauhid rububiyah. Yang kedua, kata Syekh, wal wasani, yang kedua, ayyataqida wahdaniyatahu, harus meyakini keesaan Allah, liyakuna bihi mubayinan mazhab ahli syirk, untuk membedakan diri dengan pendapatnya para orang-orang musyrik, allazina aqarru bis-sani, yang mereka itu menetapkan adanya pencipta, wa asyraku ma'ahu fil ibadah, tapi berbuat syirik dalam masalah ibadah. Di sini Imam Ibnu Battah mengisyaratkan ada yang namanya tauhid al-uluhiyah. Yang ketiga, ya kawan, beliau menyatakan wasalis, dan yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bis-sifat, seorang muslim itu harus meyakini bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat-sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha, yang tidak boleh Allah itu kecuali harus mempunyai sifat tersebut. Minal ilmi, sifat masalah bahwasanya Allah itu zat yang maha mengetahui, wal qudrati, zat yang maha menguasai, wal hikmati, zat yang mempunyai hikmah, wa sa'iri ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, dan nama-nama yang lain. Di sini ya kawan, isyarat kepada kita bahwasanya Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah taala menyatakan bahwasanya ada yang namanya tauhid al-asma wa sifat. Jadi perkataan Ibnu Battah ini, dan beliau wafat pada tahun ke-387, menyatakan kepada kita bahwasanya jauh-jauh tahun dan berabad-abad sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dilahirkan, para ulama kita telah menyepakati dan para ulama kita telah menetapkan bahwasanya tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jadi inilah pembagian tauhid yang mu'tabar. Inilah pembagian tauhid yang disepakati oleh para ulama-ulama salaf. Inilah pembagian tauhid yang dikatakan oleh para ulama kita dulu, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Oleh karena itu, anda ingatkan pada ucapan Al-Imam As-Sawri rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, al-khairu kulluhu fi ittiba'i man salaf, wa syarru kulluhu fi ibtida'i man khalaf, bahwasanya semua kebaikan itu berada pada kalau kita mau mengikuti para ulama kita dan para ulama salaf maksudnya. Dan semua kejelekan itu ada tatkala kita itu membuat sesuatu yang baru yang muncul di belakangan hari setelah zaman para ulama kita, kalau itu berhubungan dengan masalah agama kita. Termasuk yang tadi kami isyaratkan tentang tauhid hakimiyah, bahwasanya kalau memang itu ada tauhid yang benar, maka pasti jadi para ulama kita zaman dahulu sudah mengatakannya dan sudah menyebutkannya dalam masalah hal-hal yang semacam itu. Dan perlu diketahui ya akhwan, bahwasanya adanya para hakim dan adanya para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bukan ada di zaman sekarang saja. Dulu di zaman Al-Imam Al-Hafidz Al-Mufassir Ibnu Katsir
rahimahullahu ta'ala pun ada hal yang sama. Beliau menyatakan hal ini dengan sangat terperinci pada kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir tatkala menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Silakan merujuk kepada dia dan tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah sudah menyebar baik yang asli maupun yang terjemahan. Ikhwan dan akhwat fillah azanillahu wa iyyakum. Ini pembahasan yang pertama daripada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana jadi pembahasan tauhid ini mu'tabar atau dikenal oleh para ulama salaf kita, dan sebagai kesimpulan bahwasanya tauhid yang dikenal oleh para ulama kita adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Akhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan kali ini juga insyaallah jadi kita bahas secara agak terperinci sedikit tentang tauhid yang pertama, yaitu tentang tauhid ar-rububiyah, yaitu bahwasanya kita harus mengesahkan dan harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang menciptakan dunia seisinya, yang memberikan rezeki dunia seisinya, dan mengatur kepada dunia seisinya dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan. Sebagai mukadimah wa fitina azanillahu wa iyyakum, bahwasanya tauhid ini adalah tauhid yang diakui oleh semua orang. Jadi bahwasanya fitrah manusia atau insting manusia itu dia mengakui terhadap tauhid ini, baik sah mereka itu orang-orang muslim maupun mereka itu orang-orang kafir. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya sangat banyak sekali dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik jahiliyah tentang menanyakan kepada mereka siapakah pencipta langit dan bumi. Maka jawaban orang-orang jahiliyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 61. Allah firman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah pencipta langit dan bumi, dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan mengatakan Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat nomor 87, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka, maka pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu ya akan menunjukkan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka musyrik. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari itu dalam hatinya. Sampai pun orang yang paling zalim di muka bumi ini, yang sampai mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, siapa? Fir'aun. Jadi Fir'aun yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezalimannya, dan dia pernah mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam pernah pada saat bertemu dengan Fir'aun, dia mengatakan dalam surat Ibrahim ayat nomor 10, Nabi Allah Musa mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Ibrahim ayat nomor 10, "Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardh." Sungguh Fir'aun, engkau itu tahu sebenarnya, engkau itu meyakini sebenarnya bahwasanya tidak ada yang menurunkan mereka semua kecuali Tuhan atau kecuali pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu dengan sangat tegas sekali Allah Subhanahu wa taala membongkar kedoknya Fir'aun dalam surat An-Naml ayat nomor 14, "Wajahadu biha
wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Bahwasanya mereka Firaun dan kaumnya itu mereka mengingkari tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mengingkari ketuhanan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Akan tetapi wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa, sebenarnya hati mereka itu yakin. Jadi sebenarnya hati mereka itu yakin, tapi hanya karena kezaliman dan hanya karena kesombongan, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka itu tidak mau mengakui terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan sendiri oleh Firaun tatkala dia mau wafat, tatkala dia mau tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan amantu bima amanat bihi banu Israil. Bahwasanya saya kalau begini beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel juga beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menunjukkan kepada kita ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya tauhid ini adalah fitrah manusia. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lihat masalah besar ini. Ini pada tafsir Ibnu Jarir rahimahullah taala pada jilid yang pertama di halaman nomor 58. Juga pada tafsir Ibnu Katsir pada jilid yang nomor 4 halaman 238 akan kita temukan bahwasanya bagaimana ucapan orang-orang musyrik di syair-syair mereka atau di khutbah-khutbah mereka, bahwasanya mereka juga mengakui terhadap keberadaan Allah sebagai pencipta. Akan tetapi itu tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kafir atau tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang musyrik. Maka kalau sekarang pembahasan kita yang kedua, jadi kalau memang ini adalah perkara yang fitrah, kalau ditanya sekarang apa dalil, jadi bagaimana kita menetapkan dan bagaimana kita menunjukkan atau apa dalil kita bahwasanya hanya Allah saja atau hanya satu yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan yang memberikan mengatur kepada alam semesta ini. Dan atau dalam bahasa lain, bagaimana para ulama salaf atau apa manhaj salaf dalam menetapkan adanya tauhid ar-rububiyah ini. Sebenarnya ya ikhwan, ada beberapa hal yang kalau sudah teramat sangat jelas itu menerangkannya sulit. Jadi orang-orang Arab itu mengatakan minas sa'ab tawdihul wa'id. Apa bahasa artinya? Jadi termasuk perkara yang sulit kalau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas. Jadi sesuatu yang sulit dijelaskan itu mudah. Yang sulit apa artinya begini dijelaskan itu. Tapi kalau sudah sangat jelas dijelaskan lagi sulit. Misalnya saya mengatakan kita ada orang mengatakan apa yang dimaksud dengan apa? Apa kan jelasnya itu. Bahwasanya apa itu udah bertanya. Apa sih apa itu? Dan itu. Apa yang menerangkannya? Agak sulit nih. Masalahnya itu sudah jelas. Gitu. Sudah jelas sekali. Oleh karena mereka mengatakan minasaf tauhidul wa'id. Jadi sudah kalau untuk menerangkan sesuatu yang jelas itu ada yang sulit. Dan masalah tauhid rububiyah ini ya akhwan, sebenarnya untuk kita berdalil apa dalil tauhid rububiyah agak sulit. Permasalahannya ini fitrah. Jadi seandainya manusia dibiarkan gitu. Jadi ada binatang kecil, ada manusia gitu. Dari bayi taruh di dalam hutan. Kemudian pesan sama harimau jangan dimakan gitu. Kemudian nanti umur 20 tahun dibawa ke kota. Dia pasti akan tahu bahwasanya alam semesta ada penciptaan. Dari mana mengambil dalil? Tidak tahu. Karena ini adalah fitrah manusia, insting manusia, langit, bumi dan semuanya ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah satu. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa jilidnya nomor 13 halaman nomor 301 afwan. Beliau menyatakan bahwasanya dalil atau manhaj salaf untuk menetapkan tauhid rububiyah itu lebih jelas dan sangat jelas lagi dari sekadar kita menggunakan dalil nas.
dari sekedar kita menggunakan dalil akal, dari sekedar kita menggunakan dalil fitrah, dan dari sekedar kita menggunakan dalil pikiran. Oleh karena itu, jadi dahulu al-Imam, ada seorang ulama besar yang mungkin antum tahu, Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama falsafat besar di zamannya. Dia suatu ketika pernah berjalan ke pasar. Karena seorang ulama besar biasa, seorang ahli filsafat besar itu banyak pengikutnya, murid-muridnya itu gerombol itu kemana-mana banyak. Ada seorang Arab Badui dari pedalamannya nggak pernah belajar. Melihat ada orang jadi dihantar oleh orang banyak gitu, tanya siapa yang dihantar itu sama pengikutnya. Pengikutnya itu heran, wahai sang Badui, kamu nggak kenal siapa orang itu? Enggak, aku nggak kenal, saya dari hutan, gimana mau kenal? Gitu. Dia itu adalah Fakhruddin Ar-Razi, orang yang tahu 1000 dalil tentang adanya Allah. Dia adalah orang yang tahu 1000 dalil tentang adanya Allah. Maka seorang Arab Badui ini yang tidak pernah belajar, sama sekali orang bodoh dari hutan, ke kota itu, dia mengatakan dengan fitrahnya, dengan insting dia sebagai orang bodoh, dia mengatakan, "Lau kana arafa alfa dalil an wujudillah fi nafsihi syak fi wujudillah." Jadi kalau dia butuh 1000 dalil untuk menetapkan adanya Allah, berarti dia mempunyai 1000 keraguan tentang adanya Allah. Apakah Allah itu ada keraguan sehingga butuh dalil? Afillahi syak fatiris samawati wal ard. Apakah Allah, bahwasanya Allah itu ada, itu ada keraguan sehingga kita butuh 1000 dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya kalau kita mau menetapkan bahwasanya sholat itu wajib, butuh dalil. Firman Allah begini, karena tidak semua orang tahu. Tapi langit dan bumi, manusia, hewan, makhluk semuanya, ada yang menciptakan. Dan pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Butuh dalil. Kalau orang sampai mempunyai butuh 1000 dalil untuk menetapkan tentang adanya Allah, hati-hati, orang itu mempunyai 1000 keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang bodoh, tidak pernah belajar dari hutan, dengan fitrahnya dia tidak pernah itu. Kalau dia melakukan itu, maka itu konsekuensinya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan satu pun masalah din ini terlewatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah ini, agama Islam ini adalah agama pamungkas, risalah akhir zaman yang akan bisa menjawab semua tantangan zaman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membedakan kepada kita tentang dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Tentang dalil-dalil bahwasanya pencipta langit dan bumi ini hanya satu. Tentang dalil-dalil bahwasanya kita jadi yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta ini hanyalah satu, dan itu semua telah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita. Yang pertama, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dalil tentang tauhid rububiyah itu, atau manhaj para ulama kita atau para salaf kita untuk menetapkan tauhid rububiyah adalah fitrah, insting manusia. Jadi fitrah manusia tercipta untuk mengetahui bahwasanya langit dan bumi dan seisinya ada kita. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ar-Rum ayat nomor 30, "Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Tegakkanlah wajahmu atau hadapkanlah wajahmu kepada din yang lurus ini, kepada agama yang lurus ini, fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala syarah yang dari akhwan dalam kitab beliau Ta'arudz al-Aql wa Naql pada jilid yang ke-8 halaman 385 dan seterusnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Shifa'ul Alil. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz Ibn Salman dalam kitab beliau Al-Anwarul Kashifah dan lain-lain
semuanya menyatakan satu hal, bahwasanya bagaimana saya katakan tadi, jadi fitrah manusia atau kepribadian manusia, insting manusia, jadi orang itu mengetahui tentang adanya zat yang itu menciptakan dunia seisinya, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Itu dari yang pertama. Dan yang kedua, ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, tentang masalah tauhid rububiyah ini adalah dalil al-aqal. Dalil akal. Apa itu dalil akal yang kita gunakan dalam masalah ini? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Dara' Ta'arud al-Aql wa Naql, beliau mengatakan bahwasanya semua yang baru pasti ada pecahan. Kursi ada tukang kayu, pakaian ada tukang jahit, kain ada pabrik, dan lain sebagainya. Masjid ada yang bangun, rumah ada yang bangun. Jadi semua yang baru pasti ada yang menciptakan. Maka mungkinkah langit seisinya, dunia seisinya yang sangat luas ini ada dengan sendirinya dan tidak ada satupun yang menciptakannya. Oleh karena itu, dulu ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini selalu dibuat dalil di mana-mana. Karena apa? Jadi orang semacam ini belum terpengaruh. Jadi belum terpengaruh ilmu falsafat, belum terpengaruh apa? Jadi masih dalam fitrahnya, jadi dalam fitrah manusia. Jadi orang bahasa kita orang yang terlalu amat sangat lugu. Ini sudah lugu terlalu amat sangat lugu. Dia mengatakan dia suatu ketika pernah berjalan di tengah padang pasir sendirian. Tiba-tiba kok ada jejak. Ini kalau bahasa Jawanya cerita, sejak jadi bekas jalan gitu. Apa? Jadi bekas dia di tengah jalan itu menemukan tai unta. Maka dia langsung memandang langit dan dia mengatakan al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir. Kalau ada jadi tai unta di sini pasti baru aja ada unta lewat. Wasairu yadullu 'ala al-masir. Kalau ada jejak unta di sini pasti baru aja ada orang lewat di sini. Wassama'u dzatu abrad. Dan langit yang mempunyai banyak bintang. Wal ardu dzatu fujat. Dan bumi yang banyak terowongannya. Wal biharu dzatu amwat. Dan langit apa itu? Dan laut yang banyak sekali gelombangnya. Ala yadullu dzalika 'ala latifil khabir. Tidakkah itu semua menunjukkan tentang adanya zat yang maha mengetahui dan zat yang maha lembut. Ini orang Arab setelah melihat langit, setelah melihat alam semesta, dia menyatakan itu semua adalah menetapkan dia tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dan adanya pencipta terhadap langit seisinya. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Tur ayat nomor 35, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Jadi apakah mereka itu, Allah Subhanahu wa taala firman kepada orang-orang musyrik, apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, dalam artian diciptakan begitu saja tanpa ada menciptakannya? Am humul khaliqun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawabkan dari Allah. Bahwasanya orang itu, jadi kalau bukan pencipta, dia diciptakan. Jadi tatkala dia bukan pencipta, pasti maka dia adalah orang yang diciptakan. Jadi ini adalah dalil yang kedua tentang bagaimana para ulama kita menetapkan adanya tauhid ar-rububiyah. Dalil yang ketiga, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, juga berhubungan dengan tauhid ini yang disebut oleh para ulama kita dengan dalilul inayah. Apa itu dalilul inayah? Yaitu dalil tatkala kita seksama memperhatikan alam semesta, bahwasanya dari bintang yang gemerlapan di langit tidak pernah benturan. Matahari berjalan, bumi berjalan, matahari berjalan, bulan berjalan, bintang berjalan, tidak pernah kuburkan. Apakah itu semua tidak menunjukkan tentang bahwasanya pengatur langit dan bumi, pengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita mengatakan sebagaimana perkataannya orang-orang Majusi, bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Kalau kita mengatakan sebagaimana perkataannya orang-orang Hindu dan Buddha, Tuhan itu ada tiga.
Atau kalau kita mengatakan sebagaimana perkataannya orang-orang yang lain, dan mereka mengatakan Tuhan itu lebih daripada satu, maka pasti akan terjadi benturan. Jadi kalau yang satu Tuhan membela orang petani, kasih hujan. Satu Tuhan yang satu membela orang-orang jadi petani tambak, tidak ada hujan. Akhirnya tarung dan akhirnya bertempur. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang masalah ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 91. Mattahadallahu waladun wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhuhum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atau tidak mengambil seorang anak sebagaimana akidahnya orang-orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ada Tuhan yang lain. Karena apa? Karena kalau begitu, kalau ada Tuhan yang lain, maka pasti satu persatu dari Tuhan itu akan menciptakan ciptaannya masing-masing. Dan satu persatu akan mau menguasai terhadap ciptaan yang lain. Dan itu tidak pernah terjadi pada alam semesta. Perjalanannya alam semesta sewajarnya. Tidak ada sesuatu yang mengganggu. Itu semua menunjukkan tentang pencipta langit dan bumi, tentang tauhid rububiyah, bahwasanya pencipta, memberikan rezeki, pengatur, ini hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga dalil ini ya kawan, jadi cukup sebagai dalil bagi kita tentang tauhid rububiyah ini sebagaimana ditetapkan oleh para ulama kita. Ikhwan dan akhwat fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mengetahui nanti ana teruskan pada poin yang terakhir yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai masalah yang sangat penting yang berhubungan dengan tauhid rububiyah. Tatkala bahwasanya semua orang secara fitrah itu mengakui terhadap tauhid rububiyah, sampai atas dia itu orang-orang musyrik dan sampai atas dia itu orang-orang yang kafir. Mereka mengakui bahwasanya pencipta langit dan bumi ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengakui bahwasanya mereka itu jadi tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah terdepan tadi, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Siapakah mencipta langit dan bumi? Siapakah yang menundukkan atau menundukkan terhadap matahari dan bulan? Maka mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kepastian yang harus kita yakini, bahwasanya kalau orang itu cuma meyakini itu semua, maka dia tidak dianggap mukmin. Tauhid ini tidak bisa menjadikan orang menjadi orang yang beriman. Karena apa? Karena orang-orang kafir yang mereka itu diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu mengakui Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka itu dicap oleh Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, maka menunjukkan bahwasanya pengakuan mereka tentang bahwasanya pencipta langit dan bumi ini adalah Allah tidak berfungsi. Bisa berfungsi kapan? Kalau mereka mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah. Oleh karena itu para ulama kita menyatakan bahwasanya tauhid rububiyah, jadi tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah, bahwasanya kita cuma beribadah kepada Allah, kita itu cuma menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping keyakinan kita bahwasanya hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah lah yang mengatur langit dan bumi dan lain sebagainya. Oleh karena itu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berdalil tentang tauhid rububiyah itu untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Di mana jadi dalil akal kita, jadi kalau memang Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, kalau memang hanya Allah lah yang mengatur langit dan bumi, maka hanya Allah jugalah yang harus kita
sembah, tidak boleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu 'budullah, ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah," dan terusnya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Di sini Allah mengatakan bahwasanya karena Allah lah yang telah menciptakan kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah sunnahnya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang dosa yang paling besar, tentang dosa yang paling agung dalam Islam, beliau mengatakan anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Bahwasanya engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada sekutunya, padahal hanya Allah lah yang telah menciptakanmu. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sekali memerangi orang-orang musyrik dan gencar sekali peperangan beliau kepada orang-orang kafir, meskipun toh sebenarnya mereka itu tidak menyembah kepada berhala-berhala itu. Mereka itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar Allah firman, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Jadi wahai Muhammad, kami ini tidak menyembah mereka, tapi kami ini hanyalah ingin, jadi kami ini hanyalah ingin mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara-perantara patung-patung atau kuburan orang-orang soleh tersebut. Maka oleh karena itu, jadi dakwah ini ikhwan sekalian harus kita gencarkan dan harus kita katakan kepada sekalian umat, karena betapa banyak sekali umat manusia, umat Islam yang berlabel muslim, yang berlabel sebagai seorang yang muslim, akan tapi dia itu banyak sekali menyimpang dalam masalah tauhid al-uluhiyah. Padahal tauhid ini adalah syarat asasi, adalah syarat inti di mana orang-orang itu atau di mana orang tersebut bisa menjadi seorang yang muslim di samping tauhid rububiyah yang ada pada masalah tersebut. Akhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi ana kira sebagai monolog, sebagai apa yang saya katakan pada pertemuan kali ini, ana tutup sampai di sini dan sampai akhir pertemuan kita buka dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah baca sekilas kitab Al-Qaul Mufid ini karang oleh seorang ulama dari Yaman. Ana ragu-ragu nama penulisnya. Penulis membagi tauhid menjadi 4 dengan menambah tauhid al-mutaba'ah, dan beliau menyantumkan persetujuan dari para ulama seperti Syalbani, Syamudil dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya ana kalau pertanyaan semacam ini ana ingat bahwasanya dulu Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang bagaimana pendapat antum tentang Abu Ubaid. Jadi bagaimana pendapat antum tentang Abu Ubaid? Maka Imam Ahmad mengatakan Abu Ubaid la yus'alun nasu anhu walakin yus'alu anin nas. Jadi seorang Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Azim Abu Ubaid itu sangat ditanya. Jadi orang-orang sangat ditanya siapa dia. Tapi kalau yang benar, antum tanya Abu Ubaid tentang siapa orang-orang itu. Jadi kalau paham nggak dengan Pak? Jadi seorang yang alim tadi ya, kalau ditanya antum bagaimana pendapat antum tentang alim kafir itu, jawaban Imam Ahmad, saya jangan ditanya tentang dia masyhur, dia sudah nggak usah ditanyakan orang. Tapi yang penting atau yang perlu kalau orang semacam itu ditanya tentang bagaimana pendapat dia tentang orang lain.
Masalah ini aneh ditanya tentang bagaimana pendapat antum tentang pendapatnya Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Itu ada sekali. Yang masuk dengan Syekh Janil, saya tak lupa siapa penulisnya tentang masalah itu. Jadi beliau cuma ingin menyatakan masalah tauhid al-mutaba'ah ini, beliau cuma ingin menyatakan bahwasanya tauhid ini atau mengenai masalah kita harus cuma mengikuti kepada Rasulullah sallallahu kita cuma harus mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah keharusan. Jadi itu adalah merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk hanya mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Jadi berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tadi beliau memang dalam kitab itu memasukkan ini dalam bagian atau tadi yang bagian masyhur ahwan dalam kitab para ulama kita adalah bahwasanya tauhid tiga sebagaimana ada di situ. Dan jadi kalau bisa kita katakan bahwasanya ini kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga merupakan konsekuensi dari tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah kita harus beribadah kepada Allah. Dan salah satu konsekuensinya adalah taat kepada Rasulullah. Dan konsekuensi kita taat kepada Rasulullah adalah mengikuti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Bagaimana kita membantah terhadap anggapan bahwasanya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah golongan? Untuk masalah ini ya, sebenarnya bukan keluar dari masalah yang kita bahas. Tanya apa? Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau tidak membawa mazhab baru. Jadi beliau adalah cuma ingin meluruskan tentang gejala umat yang sudah keluar dari masyarakat dari saat itu. Jadi kalau antum baca sejarah tentang beliau dan semua pengikut-pengikut beliau dari ulama-ulama najd, kitab yang paling bagus berhubungan dengan masalah ini adalah kitab Ad-Durar As-Sunniyah fi Aqwal A'immah An-Najdiyah. Jadi sekitar 10-an jilid lebih sedikit. Kita akan tahu bahwasanya ucapan beliau itu tidak membawa ucapan yang baru. Jadi bahwasanya ucapan beliau itu tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Adapun dari orang-orang sekarang banyak mengatakan bahwasanya dia membawa sebuah golongan baru yang namanya golongan dari Al-Wahabiyah. Jadi maka kita jawab sebagaimana jawaban Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tatkala beliau mencintai, jadi tatkala mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dituduh sebagai seorang Rafidhi, sebagai seorang Syiah. Beliau menilangkan sebuah syair, ini insana hubbu ali Muhammad rafdhan fa'lam bil asqalan bi anni Rafidhi. Bahwasanya kalau memang cinta Ahlul Bait itu adalah dianggap sebagai sebuah kesyiahan, maka biarlah saya dianggap sebagai sebuah itu. Dan saya katakan dalam masalah ini pada orang-orang yang menyatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya beliau membawa dakwah golongan dan golongannya itu adalah dinamakan dengan Wahabi. Saya katakan sebagaimana ucapan seorang syair, inkana tabi'u Ahmad mutawahhiban falya'lam as-saqalani bi annani Wahhabi. Kalau memang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kalau memang kita dengan jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap sebagai seorang Wahabi, oke, terserah kalian mengatakan apa, terserah saya katakan sebagai seorang Wahabi. Karena apalah arti sebuah nama, kata sejarah. Yang penting bahwasanya jalan itu adalah jalan yang menuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kalau ini dianggap sebagai sebuah dakwah golongan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu tidak mengetahui sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi baca saja sedikit sirah beliau akan tahu jadi bagaimana tentang sirah beliau. Yang kedua, mungkin orang sudah benci, dan kalau memang orang sudah benci, maka kata seorang penyair, jadi kata seorang penyair, Ainu ar-ridha tubdi, saya lupa artinya, tapi yang penting bahwa saya lafadznya, bahwasanya kalau mata itu sudah ridha pada sesuatu, kalau sudah senang pada sesuatu, apapun rasanya enak. Jadi wa ainu sukhti tubdil masawiya. Jadi kalau orang itu sudah benci, apapun jadinya jelek. Jadi kalau sudah benci, jadi apapun jadinya jelek. Tapi kalau sudah baik, kalau sudah ridha, kalau sudah senang,
Jadi apa itu gula Jawa rasa coklat kata mereka. Dan mohon dijelaskan antara dakwah salafiyah dengan dakwah Hasan Al-Banna. Untuk menjelaskan masalah ini ya akhwan, amat sangat panjang sekali. Antum merujuk. Ada tulisannya. Ada kita tulisannya ini. Kalau dalam bahasa Arab Anda bisa menjelaskan referensinya, tapi bahasa Indonesia Anda nggak tahu. Jadi kalau dalam bahasa Arab, jadi kitab-kitabnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali dan kitab dari sebuah kitab yang saya masyhur sekali, Dakwah Ikhwanul Muslimin fil Mizan, Dakwah Ikhwanul Muslimin dalam timbangan. Tapi dalam bahasa Indonesia Anda kurang tahu ini referensi yang ada karena bahasnya ini sangat panjang sekali. Dan Anda ingatkan pada sebuah kitab yang baru muncul. Jadi kitab yang baru muncul dengan sebuah judul Ikhwanul Muslimin Anugerah yang Tergolong. Kitab ini asalnya diganti dengan judul Ikhwanul Muslimin Bencana yang Dianggap Anugerah. Lebih baiknya kita ganti dengan judul Ikhwanul Muslimin Bencana yang Dianggap Anugerah. Kita baru sekian. Kita karangan Farid Nu'man. Karangan Farid Nu'man, hati-hati pada kitab itu. Kitab itu adalah kitab yang penuh dengan baik. Apakah setiap yang menyelisih sunnah termasuk kategori 72 firqah? Maka ini ikhwan fillah azanillah wa yakum, apakah semua kelompok yang menyelisih sunnah termasuk 72 kelompok 72 firqah? Yang pertama yang harus anda pahami bahwasanya tatkala kita membahas bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 di neraka, yang satu adalah ahli sunnah wal jamaah, yang 72 itu adalah kaum muslimin. Mereka bukan kafir. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang muslim. Jadi orang-orang yang masih muslim dan mereka juga kafir. Jadi mereka pada dasarnya adalah saudara kita, jadi perlu menasihati dan perlu disikapi sebagaimana wajarnya seorang muslim. Tapi yang kedua yang perlu katakan, kalau ditanya apakah semua kelompok itu masuk dalam kategori 72, saya jawab enggak. Jadi tidak semua kelompok yang menisbahkan dirinya kepada kaum muslimin masuk dalam 72 kelompok, tidak selamanya. Ahmadiyah kafir dan dia bukan 72 kelompok. Di kelompok Ahmadiyah itu Qadhiyaniyah. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Mubarak menyatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab beliau As-Sunnah, bahwasanya Jahmiyah tidak masuk dalam 72 kelompok. Jahmiyah itu tidak masuk dalam 72 kelompok itu yang dulu. Jadi kalau yang sekarang, jadi yang bikin belakangan ini ya Ahmadiyah itu. Kemudian jadi kalau orang-orang yang penting, jadi kalau masuk dalam 72 kelompok itu adalah orang yang masih dalam koridor Muslim. Jadi kalau orang itu sudah keluar dari keislamannya, meskipun toh mengaku sebagai golongan Muslim, maka yang jelas dia itu keluar dari 72 kelompok itu. Saya ingat lagi satu kelompok yang muncul di Afrika, yaitu Al-Babiyah. Jadi Al-Babiyah nggak terlalu terkenal. Ini kelompok ini. Dan sebagian para ulama masukkan bahwasanya Syiah Al-Isna Asyriyah Al-Imamiyah keluar juga dari 72 kelompok tersebut. Allahu a'lam. Bolehkah kita mengambil kebaikan-kebaikannya saja dalam firqah-firqah yang menyimpang? Kalau ini ya kawan, kita mengambil kebaikan kelompok yang menyimpang, saya katakan, jadi dari mana antum tahu bahwasanya itu baik dan itu jelek? Jadi di hadapan antum belum pernah merasakan makanan apa-apa. Jadi belum pernah merasakan dan belum pernah tahu dari mana yang jelek dan mana yang baik, terutama yang baru belajar. Jadi bahwasanya kalau kita mengambil dalil bahwasanya kita boleh mengambil dari semua kelompok yang ada untuk mengambil kebaikannya, yang pertama ini ada dua sisi yang sangat berbahaya. Yang pertama, antum ingin mengatakan bahwasanya salafun al-ummah dan akidah salafus salih atau ahli sunnah wal jamaah tidak mencakup semua kebaikan, dan ini salah. Antum ingin mengatakan bahwasanya ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah akhlakmu kok kurang baik sih, ana jelasnya dari jamaah tabligh akhlak kayaknya bagus. Jadi hatimu ya ahli sunnah wal jamaah, masalah hatimu kurang baik, ana jelasnya dari MT misalkan atau jadi ini aku ahli sunnah wal jamaah, kalau kamu itu kurang baik, ana jelasnya kalau kamu dari fulan gitu. Allah ya akhwan, cara berpikir kayak gini sangat fatal. Seakan-akan antum mengatakan ya ahli sunnah wal jamaah, ya dakwah salaf, wahai ulama-ulama salaf, antum itu cuma baik masalah akidah. Fatal, wallahi sangat fatal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Bahwasanya hari Islam itu sudah sempurna di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunkan ayat ini. Yang kedua ya akhwan, jadi yang kedua Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syiar A'lamul Nubala pernah mengatakan al-qulubu dha'ifah was-syubhu khaffafah, bahwasanya hati manusia itu lemah dan syubhat itu sangat kuat menyebar. Hati-hati pada hati antum. Bahwasanya siapa yang bisa jamin bahwasanya antum kalau mau mengambil kebaikan-kebaikan itu tidak terkena terhadap kejelekannya. Orang-orang ya akhwan, jadi cukuplah sejarah kita jadikan bukti. Jadi para ulama sudah mengatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu biasanya berulang, tidak akan jauh. Al-Imam Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau awalnya adalah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi karena merasa ilmunya sudah mumpuni, akhirnya beliau kepingin coba-coba belajar ilmu falsafah. Berhasil menguasai ilmu falsafah, malah bingung, bakar-karuan. Akhirnya beliau ingin mencari ketenangan hati. Mau mencari ketenangan hati, terperosok kepada sufi. Tatkala pada mazhab sufi itu beliau mengarang dua kitab yang sangat masyhur. Yang pertama Tahafutul Falasifah, jadi hancurnya orang-orang falsafah. Dan di saat itu juga beliau ingin mengarang sebuah kitab di saat beliau sebagai seorang sufi dengan judul Ihya Ulumuddin. Dan kitab beliau kitab Ihya Ulumuddin. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau untuk kembali pada ahli sunnah meskipun belum sempat menulis kitab di akhir hayatnya. Itu Imam Al-Ghazali yang dulunya adalah tokoh ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua ya akhwan, betapa banyak orang yang salah jalan. Jadi betapa banyak orang yang salah jalan karena coba-coba. Jadi ingin mempelajari gitu, tapi akhirnya tidak tahu mana yang benar dan tidak tahu mana yang salah. Maka hati-hatilah pada hati antum. Jadi jangan sampai kita mengambil kebaikan mereka dengan hujah itu akhirnya kita masuk kepada semua yang ada. Saya dia berdalil dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengatakan, yaitu Syekhul Islam mempelajari semua ilmu sampai ilmu falsafah dipelajari. Man antum Ibnu Taimiyah? Jadi siapa antum dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Beliau umur 20 tahun jadi mufti negara. Kita umur 20 tahun mimpi. Jadi kita umur 20 tahun layang-layang. Ini kainan. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala umur yang sangat muda jadi mufti negara. Dan beliau jadi ada katakan oleh salah seorang muridnya tentang bagaimana kehandalan beliau dalam masalah ilmu. Sampai dikatakan bahwasanya al-hadis alladzi la ya'rifu Syekhul Islam laysa bihadis, walakin al-ihadatu lillah. Walakinahu akhadha min al-bahr wal akharun akhadha min salaqi. Jadi bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kalau ada sebuah hadis yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah itu berarti bukan hadis. Perhatikan bagaimana seorang ulama besar mensifati Ibnu Taimiyah. Kalau ada hadis Ibnu Taimiyah tidak tahu bukan hadis. Meskipun kita harus menyatakan bahwasanya al-ihadatu lillah. Jadi yang menguasai ilmu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Taimiyah mengambil ilmu itu dari lautan luas, dari samudera. Ulama-ulama lain mengambilnya dari selokan-selokan kecil. Jadi selokan-selokan yang cuma kecil-kecil itu. Orang semacam itu jangan dibandingkan dengan kita. Jadi saya tulisan Ibnu Taimiyah adalah orang yang diakui keilmuannya. Jadi ambillah, jadi hati-hatilah pada hati antum. Kalau antum mau mengambil tindakan yang sifatnya sangat spekulasi semacam itu, jangan ambil contoh yang berhasil. Jadi, tapi ambillah contoh yang kira-kira lebih hati-hati pada kita. Yang berhasil masuk dalam dunia falsafah, sufi, kemudian keluar lagi bersih, jarang. Sebenarnya masalah satunya. Rata-rata orang bersih masuk falsafat lolos. Rata-rata Al-Ghazali, Syahrustani, kemudian Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Amidi, dan para ulama-ulama besar lainnya rata-rata belajar bagus, masuk falsafat lolos. Mau keluar sudah mau mati. Rata-rata. Lihatlah masalah ini akhwat. Lihat masalah ini dalam kitab Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kitab besar beliau, kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah di jilid yang pertama. Kemudian lihat kitab Al-Is Ibn Abdul Salam, Ibn Abdul Is di jilid yang pertama tentang syarah akidah tahawiyah. Atau kalau mau agak ringan, jadi kitab
Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra di jilid-jilid di halaman-halaman yang pertama. Biar kita tahu bagaimana jadi bahayanya tentang coba-coba untuk mengambil kebaikan yang ada akhirnya bukan kebaikan kelak di dalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana nasihat Ustaz untuk para pemuda dalam berteman dengan ahlul bid'ah dan orang-orang yang mempunyai manhaj yang merusak? Dalam masalah ini nasihat pertama, jadi nasihat yang pertama, saya nasihatkan kepada kita, kepada akhwan dan sendiri dan kepada kita semua, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilih, bahwasanya manusia itu tergantung pada agama temannya. Manusia itu biasanya tergantung pada agama temannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-nufus, innan nufusa junudun mujannadah, bahwasanya nafsu atau jiwa manusia itu semacam dari pasukan yang bersatu. Dimana kalau memang dia itu cocok biasanya ketemu. Oleh karena itu, jadi hindari sebagaimana kata Rasulullah, jadi orang-orang semacam itu kita berteman dengan mereka, manfaat kita ambil jelas enggak mungkin. Kalau kita diselamatkan oleh Allah dari bahayanya mereka, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka kita akan berumus pada jurang yang sangat berbahaya. Kecuali di satu sisi, yaitu kalau kita masuk ingin menasihati. Jadi kalau kita bergabung dengan mereka ingin menasihati, maka ini adalah satu-satunya hal yang kita bisa melakukannya. Tapi hati-hati pada jiwa antum. Kalau antum merasa bisa untuk menasihati mereka, maka masuklah. Kalau enggak, ya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus sekali mengenai masalah tauhid hakimiyah. Akhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah opini yang sengaja disesatkan. Sengaja dulu, kalau bahasa saya disesatkan. Jadi kalau di koran, di ternama, di majalah ada istilah kita harus menegakkan syariat, yang pertama kali antum pikir apa? Qisas, motong tangan,
terus apa lagi? Pokoknya rajam, potong tangan, terus pokoknya itu. Pokoknya kalau setiap kali kata-kata tegakkan syariat Islam, larinya potong tangan. Allah, ini penyempitan yang terlalu amat sangat sempit. Syariat Islam ya kawan, syariat Islam secara umum terbagi menjadi dua. Masalah akidah dan masalah amaliyah. Jadi masalah hati dan masalah amal. Masalah amal ini masih kita bagi dua. Masalah yang berhubungan dengan ibadah, jadi hubungan kita dengan Allah yang berupa amal, dan masalah yang berhubungan dengan makhluk. Masalah yang berhubungan amal yang berhubungan dengan makhluk terbagi lagi. Jadi menjadi masalah yang itu hubungannya dengan sesama yang nggak ada kaitannya dengan masalah hukum. Kita mau jual beli, ada pemerintah, nggak ada pemerintah, nggak ada urusan kan itu. Kita mau salaman sama tetangga itu nggak ada urusan. Dan ada hubungannya dengan masalah pemerintahan, masalah hukumah. Dan masalah hukumah, masalahnya banyak juga. Tidak semuanya adalah masalah kita. Jadi masalah kita bukan meremehkan ini, tapi cuma jadi inzalu syai' manzilahu. Kita cuma menempatkan sesuatu di tempatnya yang proporsi. Bahwasanya masalah qisas, masalah itu adalah sebagian kecil di antara atau sebagian di antara syariat Islam. Maka kalau sekarang opini yang berkembang di masyarakat, pokoknya kita harus menegakkan syariat Islam. Larinya qisas, rajam dan lain sebagainya adalah sebuah penyempitan makna yang sebenarnya sangat luas sekali. Itu masalah yang pertama. Dan jadi makanya katakan, di manakah syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi masalah tauhid? Di manakah syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi mengenai masalah bid'ah? Jadi dan tauhid dan sunnah. Di manakah syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah-masalah yang lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Bahwasanya itu dalil yang pertama. Dalil yang pertama tadi mereka mengatakan bahwasanya kita memang menyampaikan mengenai masalah tauhid al-uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat untuk mengedepankan tauhid al-asma wa sifat dengan dua dalil. Yang pertama, semua kemungkaran berasal dari tauhid hakimiyah, gitu. Yang kedua, masalah aulawiyah. Iya, itu aja. Untuk masalah yang pertama, akhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, bahwasanya semua kerusakan berasal dari semua kerusakan itu berasal dari siapa? Dari tidak adanya hukum yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahwasanya orang yang melakukan atau yang mengatakan hal semacam itu berarti tidak tahu sejarah. Lihatlah tentang sejarah Islam, di mana daulah Islam masih tegak. Di mana daulah Islam itu masih tegak? Apakah dengan tegaknya tauhid hakimiyah, dengan adanya hakim yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian tauhid itu bersih? Jadi orang itu tidak sama sekali tidak berbuat syirik, dan orang sama sekali tidak berbuat bid'ah dalam masalah ibadahnya. Wallahi bukan. Wallahi bukan. Ya akhwan, ini di negeri Andalus, di akhir-akhir dari kehancuran daulah Al-Andalusiyah, dari hancurnya daulah Andalusiyah, maka orang-orang sudah banyak keluar dari syariat kita. Tapi jangan jauh-jauh kita berpikir bahwasanya tatkala negeri Saudi Arabia, sebelum adanya Saudi, jadi sebelum dakwanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, apakah di Saudi Arabia itu ada kerajaan? Ada. Jangan harap tidak ada. Saudi Arabia tatkala itu dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan nama Ashraf. Tapi kesyirikan merajalela. Ibadah di mana-mana penuh dengan bid'ah. Sampai dalam kitabnya jadi Ibnu Hunam, dalam kitab beliau Tarikh An-Najd, beliau mengatakan jadi saat itu kalau ada seorang wanita yang kepingin nikah, dia itu datangnya ke bongkahan kayu dan mengatakan, ya sahlal fakhul ini urzuqni az-zawja qabla al-haul. Jadi wahai bongkahan kayu yang sangat besar, saya kepingin suami tahun ini.
Subhanallah. Dan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebelum dakwah beliau, apakah ada kerajaan Islam? Ada. Ada daulah Islamiyah? Ada. Tapi tatkala Tartar menyerang, Tartar itu menyerang Damaskus, maka orang-orang yang takut terhadap serangan Tartar mereka mengatakan, ya al-khaifa min Tatar, luhu min qabri Abi Umar yunjikum min Tatar. Wahai orang-orang yang takut serangan bangsa Tartar, minta lindunglah pada kuburannya Abu Umar, dia akan melindungi engkau dari serangan bangsa Tartar. Ini yang dianginkan. Butakah mereka dengan sejarah bahwasanya adanya daulah tidak mengharuskan tauhid tegak? Jadi butakah mereka dengan masalah-masalah semacam itu, bahwasanya adanya daulah Islamiyah itu tidak mengharuskan bid'ah hilang dan tidak mengharuskan syirik itu dihilangkan? Dan apakah ada kerusakan yang sangat lebih besar daripada masalah tauhid ini dan daripada masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disekutukan? Subhanallah. Jadi mereka yang kawan coba menganggap cara berpikir semacam ini diambil dari sebuah pemikiran bahwasanya kesyirikan itu tidak membuat kisruh masyarakat. Karena apa? Tapi pada saat tidak ada daulah itu banyak pencurian, banyak perampokan. Maka ini yang kayaknya itu nampak di permukaan. Akhirnya mereka mengatakan semua kerusakan itu munculnya dari sisi daulah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat fatal sekali. Yang kedua, ya kawan, kalau mereka mengatakan dari sisi aulawiyat, ana cuma menunjukkan pada satu hal dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu sanadnya sahih dalam riwayat Imam Bukhari, yang satu sanadnya dipertanyakan. Tapi bisa diambil ibrah. Yang pertama, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah Ka'bah di Mekah, ada seorang yang datang kepada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi unsur lana, jadi mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Kita sekarang tertindas. Kita sekarang ini di bawah pada tekanan orang-orang kafir. Kemusyrikan merajalela. Apa itu? Kemungkaran merajalela. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya daulah Islamiyah cepat-cepat tegak. Supaya Islam cepat menang dan cepat ada pemerintahan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr hatta yamshir rakibu min aula ila hadramaut la yakhafu illa Allah waz-zi'b. Jadi wal hanam min az-zi'b walakinnakum tasta'jilun. Wallah subhanahu demi Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menyempurnakan din ini, akan menyempurnakan agama ini sampai suatu ketika nanti bahwasanya orang-orang yang mau berjalan dari Hadramaut di daerah Yaman ke arah Elia, yaitu di arah Syam, itu tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar aman, tidak ada sekali perampokan, pencurian, tidak ada, kecuali takut kepada Allah, atau mungkin kambingnya takut dimakan serigala, ya, karena serigala enggak punya hukum. Tadi Rasulullah SAW mengatakan, walakinnakum tasta'jilun, kalian tergesa-gesa. Kalian itu tergesa-gesa, belum waktunya. Kalian adalah masalah semacam itu. Dalam masalah ini, akhwan sekalian, saya nukil perkataan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi di kitab beliau Madarikun Nazar fi Siyasah, atau di kitab beliau Al-Tariq As-Sabil ila Al-Izz wa Tamkin. Akankah orang-orang yang mimpi bahwasanya kita menegak atau mengedepankan masalah tauhid hukumiyah, tauhid hakimiyah, kita menekankan terlebih dahulu menegakkan daulah Islamiyah, kesampingkan masalah syirik, kesampingkan masalah bid'ah, kesampingkan masalah itu semua untuk aulawiyah. Subhanallah, orang-orang yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kalah perang di perang Uhud gara-gara apa? Sebagian kecil orang maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dulu para ulama kita, Al-Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi tatkala
dia mau menyerang Qadisiyah. Itu beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, jadi kalian jangan sampai ada yang berbuat maksiat. Karena Allah tidak memenangkan kalian dengan banyaknya pasukan, tapi Allah memenangkan kalian dengan rasa taat dan dengan keimanan kalian. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu besoknya mau perang, malamnya keliling. Kemudian ditemukan para pasukan perangnya rata-rata salat tahajud. Maka dia mengatakan, wallah, Allah tidak akan pernah mengalahkan jadi umat atau pasukan yang kalau malam salat tahajud. Intinya ya akhwan, bahwasanya jadi kemenangan bukan di tangan, bukan ada pada kekuatan yang banyak, tapi pada taatnya orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah orang itu mimpi di siang bolong untuk tegaknya daulah Islamiyah padahal syirik merajalela? Akankah orang itu mimpi di siang bolong bahwasanya daulah Islamiyah akan tegak padahal bid'ah merajalela? Pada Allah Subhanahu wa taala firman, "In tansurullaha yansurkum." Kalau kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza tabaya'tum bil 'aina wattaba'tum adnabal baqar wa gharitum biz-zara wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dhullan la yansi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Bahwasanya tatkala kalian itu sudah banyak berbuat yang haram, jual beli yang haram, kemudian kalian itu sudah senangnya hidup di dunia dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menghinakan kalian dan tidak akan mencabut kehinaan itu kecuali kalian mau kembali kepada agama kalian. Tidak ada jalan ya akhwan yang bisa jadi untuk menegakkan daulah itu kecuali dengan jalan ini. Dengan jalan tegakkan tauhid, musnahkan kesyirikan, tegakkan sunnah, hilangkan kebid'ahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Sebagai penutup dari jawaban ini, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat nomor 55. Benar enggak nomor 55? Yang penting 50 ke atas sedikit. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardh wa la yumakkinanna lahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum kama." Apa itu ayatnya? Aduh, lihat sendiri saya lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh bahwasanya Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian sebagai pemimpin. Allah akan menggantikan ketakutan kalian menjadi ketenangan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian adalah tegak di muka bumi, tapi dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Kalian itu mau hanya beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Tugas kita sekarang ya kawan, bukan mimpi. Jadi tugas kita sekarang bukan tidur untuk mimpi. Tugas kita sekarang adalah tegakkan syaratnya Allah, maka Allah la yukhliful mi'ad. Syaratnya Allah tegakkan di muka bumi. Hilangkan semua bentuk kesyirikan. Hilangkan semua bentuk kebid'ahan. Hilangkan semua bentuk kemaksiatan dengan cara mentarbiyah umat dengan jalan salafus saleh. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini. Jangan mimpi, sekali lagi jangan mimpi. Saya kelas dengan orang-orang semacam itu mimpi. Jadi mereka mau menegakkan din dan mau menegakkan daulah, mau menegakkan khilafah di atas bangkai kesyirikan, di atas bangkai kebid'ahan dan di atas bangkai kemaksiatan. Akankah daulah Islamiyah dibangun di atas fondasi khalifah yang kokoh? Akankah daulah ini dibangun di atas fondasi kedekatnya Islam dan sebagainya? Daulah ini butuh sesuatu yang sangat tegak untuk bisa bagaimana disabdakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran orang-orang yang beriman dan gambaran orang-orang yang tidak beriman. Allahu a'lam.